Ya, selamat pagi, salam jumpa, semangat selalu ya. Pada kesempatan ini saya mau memberikan kuliah daring untuk praktek Metopen diisi dengan SPSS. Seperti biasanya ya, kita awali dengan puji syukur lah, kita sudah masih sehat semua, masih bisa berkomunikasi walaupun tidak bisa tatap muka. Ya, pada kesempatan ini saya mau membahas adalah uji ANAFA 2 jalan. Ya, ini seperti saya berikan contoh. Ini contoh yang Anda kalau manual ya, kuliah manual kan sudah pernah ini. Diketahui data waktu hancur tablet ya, obat X dalam menit ya, waktu hancur yang terbuat dari dua jenis tepung berbeda, yaitu tepung amilomedis sama amilum ganyong, dan kadar berbeda pula, yaitu kadarnya berapa? 5%, 7,5%, 10%. Lihat ini replikasinya. Replikasinya tidak sama. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 5, yang ini 6. Ya, tidak sama. Nanti pasca ANAFA-nya saya anjurkan pakai SKV. Kalau replikasinya semua sama, boleh pakai LSD. Ya, gitu. Kuncinya cuma itu aja. Ya, di sini saya bahas berdasarkan data tersebut yang sudah dianggap distribusi normal, berdistribusi normal dan homogen. Jadi nanti kalau dalam praktek Anda soal ternyata nggak homogen dan normal, ya sudah tidak apa-apa. Tapi Anda ngerjakannya tetap pakai ANAFA 2 jalan ya, karena kita latihan. Tapi kalau nanti dalam skripsi Anda tidak boleh begitu tidak normal atau tidak homogen lah, itu Anda harus menggunakan non parametrik ya, karena sementara ini non parametrik kan belum saya bahas. Maka kalau nggak normal nggak homogen tidak apa-apa, yang penting Anda sudah bisa menganalisa normal dan homogennya ya, tetap gunakan pakai ANAFA 2 jalan ya, gitu ya, prinsipnya gitu. Kemarin ada yang tanya, Pak, data saya nggak normal Pak, terus pakai non parameter. Enggak, ini kan sedang pembelajaran latihan. Jadi begitu nggak normal ya tetap kita gunakan ujian ANAFA 2 jalan ya, karena kita mau belajar itu. Nah, ini satu ya pertanyaan, adakah pengaruh jenis tepung? Jadi nanti Anda menguji amilomedis sama amilum ganyong itu sama enggak? Kalau udah sama, ingat-ingat ini tidak ada paskanya karena dua kelompok. Ingat-ingat ini. Jangan kadang-kadang, Pak, dua kelompok kok nggak ada paskanya? Ya memang benar, kalau dua tidak ada paskanya ya. Ingat-ingat ini. Yang kedua, adakah pengaruh kadar tepung terhadap waktu hancur? Jadi ini kadar ada 3 toh? Nah, itu ada pengaruh enggak? Nah, kalau ada pengaruh, mana yang berpengaruh? Ya istilahnya mana paskanya? Nah, itu baru ada paskanya. Nah, terus yang ketiga ini jangan lupa, adakah perbedaan waktu hancur tablet antar kelompok? Nah, ini kelompoknya mana toh? Ini amilomedis 5%, ini kelompok pertama. Amilomedis 7,5% kelompok kedua. Amilomedis kadar 10% kelompok ketiga. Yang ini 4, kelima, 6. Jadi ada 6 kelompok. Ya, ini. Nah, terus di sini. Jika ada, kalau nggak ada tidak perlu ya. Jika ada perbedaan, maka mana yang berbeda dari kelompok? Ya, ini nanti paskenya pasca ya, pasca antar kelompok ini. Jadi ada 3 pengujian. Ya, sementara ini ada 3 pengujian. Tapi kalau Anda skripsi model begini, Anda tetap ada uji normal dan uji homogen. Ya, tidak lupa. Jangan lupa Anda tetap kalau skripsi loh. Nah, kalau ini pembelajaran tidak saya bahas uji normal sama homogen ya, soal dianggap normal dan homogen. Tapi kalau mau latihan ya kita terapkan juga boleh ya. Ya, kita. Nah, kalau sudah tahu soalnya ini, yang penting tahu soalnya dulu, ngerti soalnya dulu, baru kita bawa ke SPSS. Langkah pertama, saya mau menyeting itu yang ini jenis tepung. Nah, gitu loh. Jenis tepungnya ada 2 ya, jenis tepung. Setelah itu kadar, setelah itu kelompok. Udah, cuman kalau ANAFA 2 jalan, cuman caranya begitu aja. Kita lihat ke SPSS. Nah, ini. Saya masuk ke variable view. Jangan lupa. Langsung ketik
name, tidak boleh ada spasi. Ini kadang-kadang lupa ya, jangan lupa ya. Jenis tepung, jenis underscore, nah, saya ulang lagi ya, jenis underscore tepung, tab desimalnya 0, jenis tepung. Nah ini jenis tepung, tab. Lah ini yang penting ini value-nya 1. Nah di sini amylum medis AM aja ya, singkat. Add. Yang kedua AG amylum ganyong, add. Oke, misernya nominal, tab. Nah di sini baris kedua kita definisi tadi apa, kadar ya, itu kadar. Silakan kalau Anda mau melengkap kadar tepung ya boleh ya, itu boleh, tidak apa-apa, nggak salah. Tab, desimalnya 0. Nah di sini kadar. Tab. Maaf, value-nya kelewatan. Nah ini kelewatan. Kadarnya ada berapa tadi? Ada 3. Nah ini saya definisikan 1. Nah kalau lupa berapa persen ya Anda langsung ke, nah ini 5%. Copy, paste, add. Habis 5%, 7,5% ya, nggak usah lihat lagi, 7,5%. Add, terus 10 kalau nggak salah, 3, 10%. Add. Langsung misernya Pak nominal lagi, sebetulnya boleh, tapi di sini kan 5%, 7,5 kan ada tingkatan ya, gunakan ordinal. Nah gitu aja lah, kita belajar ya. Tab lagi, perhatikan kelompok ini ya, kita bahas kita setting kelompok. Tab desimal 0, kelompok. Ya, kelompok ada berapa ini? Nah, perhatikan. Kita lihat soalnya dulu. Kelompok ada 6. Ya. Jangan lupa amylum medis 5%, amylum medis 7,5%. Itu kita settingnya begitu. Ya, itu kita lihat. Ya, di sini value-nya klik 1 AM dulu. Nah, AM 5%. Add 2 AM 7,5%. 3 AM 10%. 4 jangan lupa AG. Nah ini kan seolah-olah diulang lagi, AG 5%. 5 AG 7,5%. Kurang ya, caranya ini. Nah ditambahi persen. Nah change. Nah ini change. Pak kok nggak hilang ya, tinggal tindas saja, tinggal tumpang aja 6. Berapa? 10%. Nah ini cuma gitu aja. Nah 10%. Add langsung, jangan change. Add. Nah itu kan 6. Oke. Ya di sini nominal. Nah dah ini berarti
kita settingnya 3. Yang terakhir adalah variabel dependennya, yaitu apa? Waktu hancur. Nah, tulis tab waktu hancur. Tab lagi, desimalnya berapa? Sementara 2 Pak, 2 dulu, berapa kita lihat nanti. 2. Waktu hancur tablet. Nah, waktu hancur tablet. Silakan kalau mau pakai satuan, satuannya menit, satuannya detik, satuannya apa ya, silakan ya. Itu enggak apa-apa. Tab, jangan lupa dependennya adalah skill. Ya, udah tab ini. Udah selesai. Anda sudah nyeting untuk variabel-variabelnya beres. Tinggal kita masukkan ke datanya. Ya, masukkan ke datanya ke SPSS, yaitu kita kembali ke data view. Nah, ini. Langkah pertama, kalau saya nyetingnya biar gampang, ke kadar dulu. Kadar. Kadarnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama pasti jenis tepungnya apa? Amilomedis. Nah, amilomedis simbolnya apa tadi? Angka 1. Kita lihat aja replikasinya berapa di sini. Nah, kita lihat dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 5, yang ini 6 ya. Jadi 6, 5, 6. Nah, itu kan gampang. Jadi saya ketik 1 6 kali, 2 5 kali, 3 6 kali. Ya, itu kita lihat di sini. Nah, di sini 1 6 kali. Tuh lihat angkanya 6. Nah, itu kan gampang kan gitu. 2 5 kali, maka 11. Nah, gitu. Terus 3 6 kali. Nah, itu. Betul. 6 sama 5. 6 6 12 sama 5 kan 17 ya. Dengan cara yang sama nanti jenis tepungnya yang pertama. Nah, ini. Satu semua. Nah, ini. Nanti kadar selanjutnya kalau mau dicek loh Pak, saya cek dulu Pak, ya silakan. Nah, itu loh, kan kelihatan ya. Itu kembali. Maaf, ini kalau di SPSS ini kalau yang versi 19, ini kalau di copy itu nanti keluarnya tanda tanya. Oleh karena itu kalau Anda Pak, saya mau ngopi-ngopi, endakan di Excel ya ini. Tapi saya belum, saya jalan ke Excel dari sini aja dulu. Ya, tetap saya ketik 1 6 kali. Nah, gitu loh. 1 6 kali, 4 5 6. Nah, 2 5 kali. 1 2 3 4 5. 3 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini. Udah jelas? Nah, sekarang ini 2. Angka 2. Terus. Nah, ini. Setelah itu kelompok. Kelompok gampang. Kan ada 6. Maka angkanya 1 sampai 6. Nah, ini satunya berapa? Ngikuti aja ini. Ngikuti perubahannya ini. Nah, lihat. 1. Pak, kok nggak di copy? Ya, di SOS 19 ini terus terang aja kalau ngopi keluar tanda tanya. Nanti daripada kelamaan ya ini. 2. Maaf sering keluar ini. Nanti virusnya 2. Nah, 3. Ikuti aja. 4. Nah, ini 4. Jangan lupa, jangan satu lagi yo. 4. 5. 6. Nah, ini udah lihat. Nah, ini ya. Kita nyeting variabel independen ya. Sekarang kita masukkan waktu hancur. Nah, variabel dependennya. Jangan lupa kan hasilnya ini. Anda mau ketik satu-satu copy satu-satu boleh atau sekaligus. Nah, kalau mau sekaligus caranya begini. Ini saya blok. Nah, ini desimal 1 ya. Nah, nanti kita ganti. Nah, ini
masukkan sini aja dulu ya, ini biar lebih jelas. Nah gitu. Terus gini, saya blok, cut, Ctrl X kalau saya gunakan keyboard, nah Ctrl V, misalnya cut, paste itu. Nah ini cut, paste. Nah ini saya kopikan, klik copy. Nah untuk yang pertama di sini jangan lupa kanan paste ya, desimalnya 1 Pak, saya kembali ke sini dulu, desimalnya 1. Nah ini kembali, dah ini sekarang yang aluminium ganyong dengan cara yang sama. Nah dengan cara yang sama, mana nah ini klik copy, jangan di cut, belahnya boleh ya, paste. Nah terus blok, klik kanan, cut. Mengapa tidak copy aja Pak? Nanti kalau ini banyak tumpang tindih dikerjakan 2 kali ya, jangan, di cut aja ya, klik cut, paste ya, sudah ya. Ini ganyong yang ini. Nah ini klik kanan copy, langsung masuk ya, klik kanan paste ya. Sampai di sini jelas ya. Ini nyetingnya dulu ya, saya harapkan Anda nyetingnya ngerti ya. Nanti skripsi Anda mungkin ada yang model begini ya, jadi nyetingnya harus tahu. Jangan lupa ininya numerik semua, tipenya. Jangan kalau ada, maaf ya, Anda di sini di data view jangan ketik Pak kelompok A terus ketik A, jangan. Pakai value-nya, jadi 1 ya, simbolnya 1 ya gitu. Ya ini jelas ya. Ya. Coba kita latihan untuk uji normal dan homogen ya. Perkara nanti Pak tidak normal ya, tetap gunakan ANAFA 2 jalan. Ini kan untuk pembelajaran ya. Kita lihat uji normalnya. Klik analis, deskriptif statistik. Nah di sini Explorer. Lihat dependent list-nya adalah waktu hancur. Nah ini tiga-tiganya silakan Anda masuk ke faktor list sekaligus lah ya, jadi tidak 2 kali kerja. Nah ini klik, nah statistik biasa, pencilan ada enggak, nah kita cek pencilan, continue, tetap alfanya 5% ya, itu kita belajar. Plot seperti biasa, stem leaf-nya hilang, normality, power estimasi, continue, OK, optionnya enggak usah. Nah ini tampilan ini adalah tampilan kita uji normal dan uji homogen ya, itu deh. Tapi untuk dalam latihan ini normal atau homogen yang penting kita gunakan ANAFA ya untuk pembelajaran. Tapi jangan lupa kalau Anda nanti ngerjakan skripsi ya sesuai dengan, kalau nggak normal ya pakai non parametrik ya. Ini lihat, maaf agak lambat ya. Nah ini Explorernya jenis tepung, nanti yang dimasukkan dalam skripsi lampirannya silakan Anda pilih yang penting. Pak dimasukkan semua, wah nanti tebal ya, jumlah lembarannya tebal ya, itu loh. Nah ini Explorer pertama jenis tepung. Nah jenis tepung kita lihat normal homogen, keluar enggak? Wah normal, orang homogen, enggak apa-apa, sudah itu loh ya. Nanti kita lihat dari kelompok, umumnya dari kelompok lebih enak ya. Ini jenis tepung. Nah ini lihat, ini mau nanti kalau ngelampirkan tugas yang ini jangan disertakan, ini tidak usah yang ini ya, yang pencilan aja yang ini gitu loh. Nah yang seperti ini itu untuk mengetahui ada pencilan. Ini jenis tepung tidak ada pencilan. Nah ini
ini nah ini kadar ya toh, kadar ada 3 toh. Ini lihat normal enggak. Nah ini normal ya, yang bawahnya yang 10% ini normal, ini tidak ya, ini tinggalkan dulu aja, tidak homogen. Nah itu kita lihat biasanya diambil yang kelompok. Nah ini mana yang kelompok, kita lihat bawahnya ya, ini sekaligus ini saya buat. Nah ini loh, tidak ada pencilan. Nah sekarang kelompok. Nah ini kelompok. Nanti dilampirkan, maaf ya, dilampirkan kalau skripsi yang ini kelompok aja, kalau normal homogen loh ini ya, itu lihat. Nah di sini. Nah ini datanya berdistribusi normal semua, baik yang Kolmogorov-Smirnov maupun Shapirovic ya, lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal ya. Data ini diambil dari populasi berdistribusi normal dan homogen. Nah ini lihat, homogennya dilihat based on mean. Jangan lupa kadang-kadang ada yang gak homogen. Cara ngeceknya supaya homogen bagaimana? Lah ini istilahnya mensiasati. Nih saya singgung dulu aja sebentar ya. Saya singgung dulu sebentar. Lihat, saya mau melihat standar deviasi atau simpangan baku daripada masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok ini dilihat dari deskriptifnya. Perhatikan ini. Nah ini. Tapi saya tidak ngajari suruh ganti angka lo ya. Ini nanti kalau skripsi Pak ganti angkanya apa biar homogen. Nah ini. Saya nggak ngajari loh, jangan wah diajari Pak Amor suruh ganti angka, jangan. Nah ini standar deviasinya 0,154 ini 0,19 mendekati sama, maka homogen lah ini loh. 0,14 ini 0,14 ini 0,272 dekat ini 0,277 kan dekat ya, maka homogen. Nanti kalau yang nggak homogen rentangnya jauh sekali, itu biasanya nggak homogen ya. Jadi Anda ngeceknya gitu, kalau oh iya kenapa nggak homogen, itu ciri-cirinya gitu ya. Nah ya, sampai sini jelas uji normalitas dan homogen. Walaupun maaf nanti kalau Pak datanya nggak normal ya, tetap gunakan ANAFA karena kita pembelajaran ya. Nah, lihat pencilan. Nah di sini pencilan, Anda dilihat cek pencilan ya, cek pencilan. Nah ada ini, perhatikan ini ada ekstrim, bukan pencilan lagi. Kalau pencilan pakainya noktah ya, lingkaran. Kalau ini bintang. Data keberapa Pak? Nah, data ke-7 ini loh, data ke-7 di database-nya. Nah saya katakan database. Nah ini data ke-7, nomor 7. Nah ini 4,1. Nah ini ya, sampai di sini jelas ya. Kalau Anda ngecek Anda pencilan apa enggak, Pak pencilan ini harus dibuang ya. Kalau Anda skripsi, ingat kalau untuk skripsi dibuang. Tapi ini kan enggak usah lah, ini untuk latihan ya. Sampai sini jelas ya. Ya. Nah sekarang saya bahas ANAFA 2 jalannya. Klik analis general linear model univariate ya, dependent list waktu hancur, faktor fix faktor, diisi jenis tepung sama kadar. Nah ini sampai sini jelas ya. Terus plot yang model sama kontras tinggal aja plot. Ini nanti untuk gambar ya. Jenis tepung masuk dulu, kadar masuk dulu, di add. Terus dibalik, kadar jenis tepung add. Nah continue, post hoc. Perhatikan mana yang ada post hoc-nya. Perhatikan, saya pertama kali saya bahas hanya jenis tepung
tidak ada posoknya jenis tepung. Mengapa jenis tepung tidak ada posoknya? Kan ada dua kelompok, amilum medis sama amilum ganyong. Ya kalau sudah beda ya sudah. Tapi kalau kadar ada. Nah ini maka kadar yang saya pindah ke kolom posok tes. Nah ini. Saya gunakan SCV. Pak, kenapa Pak SCV? Replikasinya kan nggak sama. Tapi nanti kalau replikasinya sama, silakan Anda kalau mau senang LSD boleh, mau senang tukai boleh, senang SCV boleh, nggak apa-apa ya. Di sini karena replikasinya nggak sama, untuk pembelajaran saya gunakan SCV. Ya, continue. Nah ini option, save-nya ditinggal, option aja. Nah di sini overall, deskriptif sama homogen. Tes homogennya, walaupun tadi kan sudah homogen ya, tapi tidak apa-apa. Continue. Oke. Nah ini ya, ciri-cirinya anak pada jalan univariate analysis of variant ya, bukan one way aja ya, bukan one way ya. Ini di sini between subjek faktornya, jenis tepung levelnya 2, kadar levelnya 3 ya. Replikasinya ini jenis tepung 1 17, jenis tepung 2 amilum ganyong 17, untuk kadar yang 5% 12. Lupa kok 12 kan 6. Iya, satu kolom ya. Jadi ingat ini. Jadi ini kalau kadar tepung hitungnya begini. Perhatikan, saya lihat soalnya dulu ya. Nah, ini. Kalau kadar tadi ini, kenapa 12? Ini 6, bawahnya 6. Yang ngitungnya kolom. Nah, ini kolom. Kalau tadi jenis tepung hitungnya baris. Nah, baris amilum medis ini semua. Jadi sini semua nih. Nah, di sini semua kan ada 17 ya. Ini caranya begitu. Nah, ini. Daya. Nah, sekarang ini deskriptif statistiknya. Amilum medis 5%, minnya sekian, standar deviasi sekian. Ini deskriptifnya lebih simpel daripada yang pertama tadi ya. Ini. Silakan Anda mau pakai ini boleh, kan terserah terserah Anda nanti ya. Ini. Nah, sini. Level testnya lebih dari 0,05 maka homogen, maka dapat dilanjutkan ya ujinya. Ini secara teori begitu. Tapi kalau nanti misalnya nggak homogen ya sudah, kita tetap lanjutkan karena untuk pembelajaran. Nah ini yang penting ini tabel ujian nahwanya, test between subject efeknya. Saya bahas jenis tepung, signifikasinya berapa? 0,00. Nah, kurang dari 0,05 maka ada perbedaan. Jenis tepung amilum medis sama amilum ganyong berbeda. Kalau berbeda ya sudah, tidak dapat paskanya. Ingat-ingat ini karena ada dua kelompok aja, ada dua value-nya hanya dua ya, dua jenis. Nah sekarang kadar ada berapa? Ada 3 toh. Nah di sini signifikasinya berapa? 0,0000. Sebetulnya ada angkanya ya, kemarin sudah saya tunjukkan. Ini kalau nggak percaya kita lihat, double klik caranya melihat aslinya. Klik ini. Nah ini ada tanda merah itu, ini double klik lagi. Ini saya yang kadar ya. Nah, double klik cepat. Nah ini ada hitam-hitam ciri-cirinya. Nah terus langsung ini silakan Anda mau kadar. Nah ini double klik, nah itu keluar 1,524 sekian E min 13. E min 13 artinya 10 pangkat min 13, berarti kecil sekali. Karena di sini tampilannya hanya 3 desimal, pasti 000 semua ya. Ini tadi sebetulnya ini bukan 0 ya, jangan lupa. Kalau siapa tahu Anda di ujian skripsi ditanyakan gitu, ini 0 Mbak, Mas, jangan bilang iya ada harganya Pak. Tapi kalau Anda sudah di copy ke Word, diklik-klik ini nggak bisa, jangan lupa ini ya. Karena pernah dulu ada kejadian, bisa Pak, waktu itu kan di Word diklik-klik ya nggak keluar, walaupun mouse-nya rusak ya nggak keluar ya. Tapi kalau di program SPSS, kalau Anda dan di skripsi, laptop Anda ada SPSS-nya, bisa ditunjukkan begitu ya. Sampai sini jelas ya. Ya, kita klik di luar aja. Nah ini klik di luar.
kelompok. Di sini correlated model kelompok. Lihat signifikasinya kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan. Kelompok ada perbedaan. Nah, ini. Yang ini adalah F hitungnya. Ya, jadi Anda kalau skripsi, kalau penguji bertanya F hitung, Anda terus menjawab, ini F hitungnya ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Mbak, F tabelnya mana, Mbak? Ya, Anda menjawab, Pak, Bu, saya menggunakan SPSS, maka patokannya pembacaannya signifikasi, ya, gitu. Itu aja. Kalau Anda melayani buka tabel, ya Anda persiapkan tabel. Silahkan, ya. Di sini derajat kebebasannya. Ya, ini mean square-nya, ya. Ini adalah sum square-nya, jumlah kuadratnya ini. Kalau manual kan Anda keluar nanti. Ya, karena kita nggak bahas manual, bahas SPSS, patokannya adalah signifikasi, ya. Nah, di sini lihat. Post hoc test kadar ini. Jenis tepung tidak ada paskanya. Mengapa? Ada 2 kelompok aja, ya, ada dua macam, tidak ada paskanya. Kalau beda ya sudah, titik. Nah, ini 5%, 7,5% signifikan, ya. 5%, 10% signifikan, ya, kita ngomongnya signifikan, artinya nyata-nyata berbeda. 7,5%, 10% signifikan, selesai, sudah. Ini sebetulnya kan ada 6 baris. Kalau Anda nanti diringkas dengan tabel tersendiri untuk skripsinya, di konten skripsinya, bukan lampiran loh, di konten skripsinya itu hanya 3 baris. Yaitu bagaimana? 5 VS kontras 7,5 sekian. Ya, ada signifikasinya sekian, keterangannya sekian. Biasanya begitu. Ya, ini. Nah, di sini profil plotnya. Nah, ini profil plotnya. Mau pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, ini. Kalau saya enak yang ini. Kadarnya makin naik. Nah, ini sini. Lihat. Kurvanya naik. Jadi antara amelium medis sama amelium ganyong itu banyak mana? Yang ini toh, yang hijau. Ini. Itu. Yang ini medis ini. Ya, sampai di sini jelas ya. Ya, ini adalah uji ANAFA, tapi kita belum mengetahui pasca ANAFA-nya uji kelompok. Nah, pasca ANAFA-nya uji kelompok mana? Nah, ini loh yang di atas toh. Correlated model itu yang kelompok. Ada perbedaan mana, Pak? Paskanya belum. Ya, kita bahas. Klik analis, compare mean. Jangan lupa kelompok one way ANAFA. Waktu hancur masuk ke depan list, kelompok masuk ke faktor. Post hoc, skv, continue, option, deskriptif sama homogen. Itu uji lagi sekalian, boleh lah, Pak. Oke. Nah, ini jangan lupa, ini one way. Tapi maaf, yang dilampirkan itu hanya yang belakang ini. Nah, ini loh, yang ini. Saya mau mencari yang ini. Lupa, yang ini berarti tidak usah. Karena angka ini, lihat, perhatikan ini. Angka ini 74,082. Sama dengan yang di atas ini, lihat. Nah, dilihat. Ini, nah ini lihat. Sama enggak? 74,082. Correlated model sama ya? Iya, sama. Cuman saya mau membutuhkan yang ini paskanya ini loh. Nah, ini. Jadi nanti lampirannya Anda yang ini saja, yang ini enggak usah. Sudah ada. Jangan double-double ya ini. Ya, lampiran maaf, lampiran kalau Anda skripsi loh ya. Kalau Anda skripsi. Tapi kalau ini nanti Anda lampiran cukup ini posoknya aja. Ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Nah, lihat ini amelium medis 5%, amelium medis 7,5 tidak signifikan. Amelium medis 5%, amelium medis 10% signifikan. Amelium medis 5%, amelium ganyong 5% tidak signifikan.
Sudah, dan seterusnya dan seterusnya. Lah ini kan lampiran, tapi nanti di konten silahkan Anda ringkas jadi separuhnya barisnya ya, pakai kontras AM 5%, VS kontras, AM 75%, signifikasinya tulis sekian, keterangannya TS tidak signifikan, kan begitu ya, lebih ringkas gitu. Ya, sampai di sini jelas. Nah, ini di sini ada ya yang mengatakan, Pak, paskanya ini. Iya benar, lihat ini ya, ini saya ajarkan. Amilium ganyong, amilium medis 5% di kolom yang sama ya, ini tidak signifikan. Lihat ini, amilium medis 5%, amilium ganyong 5%, amilium medis 2,5%. Ini dalam kolom yang sama, lihat di sininya. Nah, ini amilium medis 2,5 tidak signifikan, amilium ganyong tidak signifikan. Itu maksudnya ya. Jadi, Pak, saya tidak menggunakan ini, pakai ini boleh enggak? Boleh. Cuma rata-rata yang di istighfar menggunakan yang di atas ya. Ini boleh. Nah, di sini yang kolom kedua. Yang kolom kedua ganyong 5% sama medis 2,5% sama AM 10 ini tidak signifikan semua. Efeknya sama seolah-olah gitu ya. Demikian juga yang di sini. Nah, ini loh. Ini amilium medis 10 sama ganyong 7,5 ini. Ya, yang sendirian ini ganyong 10%. Nah, ini DWA sendirian. Coba lihat. Nah, ini loh, lihat ini. Bawah ini loh baris. Amilium ganyong 10% dengan ini semua ini kan sini kurang dari 0,05 ya. Maka sendirian ini. Jelas ya? Nah, ini Anda boleh membaca dari sini boleh. Ya, tapi kalau lampiran ya pakai yang inilah, umumnya kan di istighfar kan yang ini ya, pakai yang ini. Ya, sampai sini ya jelas ya. Saya harapkan keterangan saya jelas. Kalau nggak jelas bisa diulang-ulang lagi. Ya, saya akhiri sekian dulu. Selamat pagi, salam sehat, semangat selalu. Semoga cepat kita bisa berjumpa tatap muka kalau kuliah. Amin.